Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Karpetan edisi Senin 18 April 2022 bersama saya Furqon Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah kabar petang selengkapnya. Kasus korban begal di Nusa Tenggara Barat dijadikan tersangka menjadi sorotan nasional. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut bersuara. Sigit ingin korban begal tersebut Murtede alias Amak Sinta mendapatkan kepastian hukum. Amak Sinta pun akhirnya terbebas dari perkara tersebut setelah Polda NTB melakukan gelar perkara khusus. Polisi menyatakan Amak Sinta melakukan pembelaan terpaksa hingga akhirnya membuat dua begal tewas. Berikut penjelasan kasus Amak Sinta yang jadi korban begal, namun sempat ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan. Bagaimana sorotan hukum soal kasus Amak Sinta? Mengapa ada fenomena sebuah kasus yang diviralkan cenderung akan lebih cepat selesai dibandingkan kasus yang mulai dengan laporan biasa? Bagaimana kinerja aparat penegak hukum pada saat ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Saiful, pakar hukum dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Saiful, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Ya Bung, kasus Murtede alias Amak Sinta, korban begal menjadi tersangka karena membuat tewas para pelaku yang ingin membegalnya. Akhirnya dihentikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat, Bung. Amak Sinta pun terbebas dari segala tuntutan hukum. Bagaimana sorotan Anda terkait terkait kasus tersebut, Bung Saiful? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan salut dan saya sangat apresiasi apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat yang membebaskan Amak Sinta. Saya kira apa yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat itu sudah sebuah langkah yang tepat dan dari sudut pandang perspektif hukum itu sudah cocok juga karena dalam pandangan saya apa yang dilakukan oleh Amak Sinta itu murni merupakan pembelaan atau yang kalau di dalam istilah hukum pidana dikenal dengan istilah notware atau pembelaan karena terpaksa. Dan ini diatur di dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jelas di dalam undang-undang itu di pasal tadi yang saya sebutkan, pasal 49 itu menyebutkan bahwa seseorang itu tidak bisa dipidana atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak bisa dijatuhkan hukum atau tidak bisa dikenakan sebagai tindak kejahatan karena pembelaan atas tindakan-tindakan tindakan-tindakan yang menyerang kehormatannya, yang menyerang jiwanya, yang menyerang nyawanya, yang bahkan mengancam nyawanya, sehingga terpaksa dia melakukan seseorang itu melakukan pembelaan dan dalam kerangka pembelaan itu kemudian ada akibat yang terjadi, ya misalnya tadi pada contoh kasus Amak Sinta ada yang tewas misalnya, ya saya kira ini ya memang sudah cocok dan sudah tepat dalam perspektif hukum pidana kita di Indonesia. Ya, Bung, demikian. sebelumnya nih Bung, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara ini Bung, yang ditetapkan. Dan ironisnya, dua begal yang selamat, Wahid dan Holidi, justru menjadi saksi memberatkan dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut. Bagaimana pendapat hukum Anda soal kasus ini, Bung Saiful? Ya, kalau misalnya kemarin itu kasus Amak Sinta ini jadi diproses secara hukum yang kemudian itu dilanjutkan sampai ke tingkat pengadilan misalnya kemarin, ya tentu saja saya sangat sayangkan karena pada awal pernyataan yang pertama tadi saya sudah kemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amak Sinta itu kan merupakan pembelaan terpaksa atau notware yang diatur di dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jelas kalau seseorang itu merasa jiwanya terancam, kehormatannya terancam karena diserang oleh orang lain, maka bagi dia tentu tidak ada alternatif lain atau tidak ada pilihan lain yang dia harus melakukan pembelaan diri. Kalau toh misalnya dalam pembelaan diri itu kemudian ada yang nyawanya hilang, atau ada yang terbunuh, atau ada yang tewas, ya apa boleh buat itu sebagai sebuah keterpaksaan dan tidak bisa dituntut secara hukum pidana. Jadi kalau kemarin itu misalnya jadi diproses proses peradilannya itu Amak Sinta itu ya sungguh sangat disayangkan. Tapi sangat baguslah kalau pihak kepolisian kemudian mengeluarkan SP3 surat penghentian penyidikan perkara atas kasus Amak Sinta.
Ya, Baik, terima kasih. Bung Saiful, menurut Bung Saiful nih, apakah sistem hukum saat ini tuh mampu mewujudkan kedamaian, Bung? Ya, saya kira kalau kita berbicara sistem hukum yang ada sekarang ini, kita kan harus bisa memahami bahwa postur atau keberadaan hukum yang ada di negara ini, kalau wabil khusus di konteks negara Indonesia, ya terutama dalam konteks undang-undang, ya katakanlah itu undang-undang pidana, undang-undang yang dibuat ini atau yang dikeluarkan itu kan merupakan sebuah hasil dari kompromi politik dari para elit politik atau hasil kompromi politik dari manusia itu sendiri yang membuat undang-undang dalam konteks keindonesiaan, saya kira. Jadi kalau mau dikatakan apakah ini bisa memuaskan atau tidak, saya kira itu begini, biasanya kalau undang-undang itu kan yang membuat manusia. Sehingga karena yang membuat itu manusia, maka kecenderungan-kecenderungan dalam mengadili, dalam proses peradilan itu kan cenderung biasanya mengedepankan subjektivitas. Dan kalau subjektivitas ini yang dikedepankan, ya biasanya akan melahirkan keberpihakan, dan kalau melahirkan keberpihakan pasti akan menimbulkan ketidakadilan, dan kalau menimbulkan ketidakadilan yaitu pasti akan timbul yang namanya penegakan hukum yang itu unfair, artinya penegakan hukum semua orang itu akan tidak diperlakukan sama di depan hukum, karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa nomenklatur hukum atau postur hukum yang kalau produk hukumnya itu dari hasil kalkulasi atau hasil dari kompromi politik manusia yang kemudian menghasilkan produk hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, maka ini nanti dalam pemberlakuannya itu akan sangat subjektif. Ini saya kasih contoh secara singkat misalnya. Coba kita lihat dalam berbagai perkara pidana yang ada di pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, para hakim kan ini majelis hakim itu biasanya itu mengadili dengan ya meskipun mengatakan pertimbangan hukum, tapi kan ini tidak terlepas dari subjektivitas seorang hakim. Nah ini kalau demikian itu terjadi ya itu dampaknya yang saya kemukakan tadi, dampaknya itu bisa akan menimbulkan ketidakadilan secara hukum. Saya kira demikian. Ya, Bung Saiful, dari fenomena yang di atas tadi, Bung, kenapa sih kok yang diviralkan itu cenderung lebih cepat nih selesai dibandingkan kasus yang dimulai secara laporan biasa nih, Bung? Menurut Bung Saiful seperti apa? Ya, ini saya kira kalau kita melihat fakta yang demikian ini sangat disayangkan ya. Biasanya itu aparat kepolisian itu mau bekerja ekstra keras, mau bekerja ekstra maksud saya, mau mengerjakan kasus ini secara serius atau bertindak adil itu kalau diviralkan oleh masyarakat seolah-olah ya ini kalau hanya dugaan saya, seolah-olah polisi ini mau mencari pencitraan. Karena ada beberapa fakta kalau kita ada kasus-kasus tertentu ya banyak kasus-kasus itu yang kemudian polisi kadang itu bertindak tidak adil menurut pendapat saya, tidak bertindak tidak berada dalam konteks before equality before the law, bahwa semua itu orang sama di depan hukum. Tetapi biasanya karena diviralkan, ada desakan-desakan masyarakat, maka karena desakan masyarakat ini barulah kemudian biasanya aparat penegak hukum itu baru bekerja secara serius, baru bekerja betul-betul menunjukkan sebagai ini mau menegakkan hukum. Ini sangat disayangkan saya kira, karena bagaimanapun dia penegakan hukum itu tidak boleh melihat pada respon karena ini diviralkan atau tidak diviralkan, tetapi harus melihat bahwa penegakan hukum itu betul-betul karena didasarkan pada asas equality before the law, bahwa semua orang itu harus sama diperlakukan di depan hukum. Tidak boleh ada tebang pilih atau pilih kasih, saya kira. Saya kira demikian. Ya, dari paparan Bung Saiful nih, menurut Bang Saiful bagaimana nih kinerja aparat penegak hukum pada saat ini? Ya, saya kira kalau kita mau berbicara tentang kinerja aparat penegak hukum ini, catatan saya ini pertama adalah kadang aparat penegak hukum itu ya beberapa di antaranya banyak yang tersandung atau banyak yang terlibat dalam mafia kasus atau kong kali kong kasus maksudnya begitu, atau memperbanyakkan perkara. Ini yang banyak di berbagai level aparat penegak hukum, dan ini sangat disayangkan kalau fenomena ini terjadi. Maka inilah yang menyebabkan terjadi carut marut di dalam penegakan hukum kita di Indonesia. Inilah juga yang menyebabkan terjadinya orang biasa menyebut dengan peradilan sandiwara atau peradilan semu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga biasa kita lihat dalam penegakan hukum itu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kecenderungan penegak hukum itu karena melihat karena didasarkan pada ada kepentingan politik, ada karena subjektivitas aparat penegak hukum,
Yang seharusnya saya kira penegakan hukum kan itu untuk menciptakan penegakan hukum yang adil atau untuk menciptakan penegakan hukum yang dalam tataran equality before the law, maka yang namanya subjektivitas, yang namanya kepentingan politik, yang namanya tendensi-tendensi tertentu itu kan harusnya diabaikan, harus dipinggirkan. Ya, harusnya yang lebih dikedepankan itu adalah objektivitas. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini biasanya itu tadi sudah disampaikan pada awal, bahwasanya kadang aparat penegak hukum itu mau bekerja kalau seolah-olah ada desakan dari masyarakat. Atau tadi itu katanya kalau diviralkan. Ya, ini sangat disayangkan sekali kalau itu yang terjadi. Inilah yang saya katakan 3 problem mendasar ini yang masih mendera penegakan hukum kita di Indonesia sampai saat ini. Saya kira demikian. Ya, Bung Saiful, apakah yang terjadi saat ini hukum dan keadilan yang koruptif dan manipulatif ini sehingga hukum menjadi menghukum dan membebaskan orang sesukanya ini? Bagaimana menurut Bung Saiful nih? Iya, inilah yang sebagaimana menyambung lagi pernyataan saya sebelumnya. Ya, inilah sehingga terjadi hukum yang manipulatif, hukum yang koruptif. Ya, ini karena postur dan produk hukum ini kan levelnya adalah karena itu dari hasil kalkulasi yang dibuat oleh manusia. Maksud saya begini, undang-undang kan itu dibuat oleh manusia. Yang menafsirkan juga itu adalah manusia. Karena yang membuatnya manusia, undang-undang itu, karena yang menafsirkannya itu adalah manusia, maka biasanya dalam hal pelaksanaannya itu, dalam hal penerapannya itu, ya ada kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya tendensius, ada kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya subjektif. Nah, inilah yang menurut pendapat saya itu sangat rawan berpotensi menimbulkan yang namanya hukum yang manipulatif, hukum yang koruptif, dan sebagainya. Sehingga tidak aneh pada beberapa fakta kasus kita lihat ada aparat penegak hukum, misalnya jaksa, oknum hakim misalnya, terlibat dalam tindak suap menyuap atau mafia peradilan, istilahnya begitu kata masyarakat. Atau bisa kita lihat misalnya ya aparat penegak hukum katakanlah di level aparat kepolisian itu yang kadang sangat melakukan ketimpangan dalam pemeriksaan perkara, dan inilah yang saya kira berpotensi atau sangat rawan menimbulkan apa yang disebut dengan tadi itu hukum yang manipulatif dan hukum yang koruptif. Sekira demikian. Ya, Bung Saiful, ini pertanyaan terakhir nih, Bung. Apa solusi yang tepat nih, Bung, untuk membenahi sistem hukum dan aparat penegak hukum saat ini? Menurut Bung Saiful seperti apa? Ya, kalau ditanyakan tentang solusi, tentu kita harus berangkat dari perspektif. Kalau kita berangkat dari perspektif, tentunya kita harus berangkat juga dari pijakan berpikir seseorang. Nah, kerangka berpikir seseorang itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari ideologi. Nah, saya sebagai seorang Muslim tentu perspektif berpikir saya, kerangka berpikir saya, ideologi berpikir saya tentu sebagai seorang Muslim saya harus merujuk kepada Islam. Itu ya tentu harga mati lah, saya kira begitu. Jadi kalau mau dikatakan mana hukum yang lebih baik, seharusnya solusi apa yang harus dilakukan, ya tentu pada hari ini undang-undang yang ada, produk undang-undang yang ada, produk hukum yang ada, sistem hukum yang ada itu kan adalah sistem hukum yang itu adalah buatan manusia semua. Contohnya, saya kasih contoh misalnya, sistem hukum pidana kita kan ini masih merujuk atau masih mengadopsi sistem hukum kolonial Belanda. Coba kita lihat, kitab undang-undang hukum pidana kita sekarang ini masih mengadopsi buatan Belanda, kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht. Nah, itu kan produk Belanda sebetulnya. Nah, ideologi hukum Belanda itu kan ideologi hukum Barat. Ideologi hukum Belanda yang dimuat di dalam KUH pidana kan itu kan muatannya pasti sekularistik, dan ini tentu tidak efektif. Ini tentu dari sudut pandang ideologi saya sebagai seorang Muslim, ini tentu akan pasti menimbulkan ketidakadilan, pasti menimbulkan penegakan hukum yang menurut saya absurd. Nah, saya kira problematika semua ini ya tentu harusnya kita kembali kepada sebuah sistem hukum yang mencerahkan, pada sebuah produk hukum yang bisa memberikan keadilan, pada sebuah produk hukum atau maksud saya modul hukum yang bisa menjamin semua orang itu sama di depan hukum. Tentu adalah ya dalam sudut pandang hukum itu kan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ya kalau kita berbicara hukum syariah Islam, ya tentu hukum pidana dalam perspektif syariah Islam ini saya kira inilah yang pasti akan menjamin keadilan, persamaan hukum, yang juga akan memberikan sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melakukan kejahatan.
Karena itu tadi, saya kira dalam hukum pidana Islam ini, atau yang dikenal dengan ukubat, sistem ukubat, itu memberikan sanksi yang sangat berat dan sanksi yang luar biasa, akan memberikan rasa jera kepada para pelaku kejahatan. Tentu pasti orang yang akan mencoba-coba berniat saja melakukan kejahatan, pasti akan tidak akan berani melakukan kejahatan. Mengingat sanksi pidana yang di dalam Islam itu kan, itu sangat berat. Ya, misalnya orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tidak sah. Nah, itu pasti dia akan dikisos juga dalam hukum pidana Islam. Dia akan dibunuh juga. Nah, tentu yang namanya begal, yang namanya tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berantai sebagaimana terjadi pada fakta sekarang ini, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini banyaknya terjadi fenomena pembunuhan yang harga manusia itu murah sampai sekarang ini, karena itu kita lihat coba produk hukum pidana kita sampai saat ini kan cukup membuat para pelaku tindak pidana itu atau pelaku kejahatan itu tidak jera dalam melakukan kejahatan. Jadi saya kira kata kuncinya adalah menurut saya, ya tentu kita harus kembali kepada hukum yang merupakan buatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum pidana yang berbasis kepada syariat Islam. Saya kira demikian dari saya. Ya, terima kasih banyak Bung Saiful atas waktu dan penjelasannya. Semoga jaringan selalu diberikan kesehatan dan kemudian oleh Allah, Bung. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di forum yang penuh barokah lainnya. Ya, pemirsa Kabar Petang semuanya, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama, setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya saya Furqan Audin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Bila kita ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.